illam yahsul alayya syai'un min dzalika fa hiya ismu isyaratin wa la yajuz an takuna mawsulatan la lil kufiyin. Kufiyin menanggapi masalah za itu bebas tanpa ada syarat lain dengan muslimin. Muslimin harus didahului dengan apa? Ma istifhamiyah atau za man istifhamiyah. Kalau kufiyin enggak bisa dikatakan isim mausul meskipun bisa dikatakan isim mausul meskipun tidak didahului dengan ma atau man. Wastadallu orang-orang kufiyin berdalil biqauli ada mal ibadi alaika imaratun amin wa hadza tahmilina qaliku. Mana ini saja? Hadza za ingda kufiyin za isim mausul. Tahmilina apa? Tahmilina adalah silanya daripada za. Taliku khobarnya. Khobar dari za. Ai alladzi tahmilina taliku. Ini ingkar kufiyin. Sekarang dari sini mana kata-kata ma istifhamiyah? Enggak ada ma istifhamiyah. Wala enggak ada man istifhamiyah juga enggak ada. Man istifhamiyah enggak ada, wa ma istifhamiyah enggak ada. Ada wa. Ini dalil orang-orang kufiyin. Qalu mereka berkata, man berkata kufiyun. Hadza mausulun mubtada'un. Hadza itu mausul. I'rabnya mubtada. Wa tahmilina silatuhu wal a'id maqduf. Takdirnya apa? Tahmilinahu. Wa taliqu khabaruhu wa takdir walladzi tahmilinahu talikun. Jelas ini. Ini adalah apa ya kan barakallahu fiik. Dalilnya siapa? Dalilnya orang-orang kufiyin. Jadi hadza tahmilina talikun adalah sebagai dalil mereka an-nadza bisa dikatakan isim mausul meskipun tidak diawali dengan ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Dibantah wahada la dalilati. Ini enggak ada, ini tidak ada dalilnya. Baik yang dipakai oleh kufiyun la dalilati, enggak bisa dipakai dalil. Paham ini? Dalil yang dipakai oleh kufiyun tidak ada dalilnya. Juga bisa li jawaz ayyakuna dalil isyarah. Li jawaz ayyakuna dalil isyarah. Karena bisa jadi dari situ isim isyarah, enggak isim mausul. Boleh saja dari situ isim isyarah wa huwa mubtada'un wa taliqun khabaruhu wa tahmilina jumlatun haliyah. Jumlah sebagai hal. Jelas. Jadi bisa jadi hadza tahmilinahu taliqu. Hadza di sini barakallahu fiik itu i'rabnya hadza mausul bukan isim isyarah, bukan mausul. I'rabnya hadza mubtada, tahmilina hal dan khabarnya adalah taliqu. Wa takdir hadza taliqun fi halati kaunihi mahmulan laka, dalam keadaan dia dibawa. Jelas? Wa dukhulu harfi tanbih alai aina tanbih hadza yadullu ala anna halil isyarah la mausulah, bukan mausul. Mana ada maksud pada isim mausul? Enggak ada. Hadis itu harfu tanbih yunabbi al-musyaru ilaih. Enggak mungkin bertabrakan harfu tanbih masuk pada isim mausul. Hadza ka'annahu say'ajib. Wa li hadza dibantah oleh Ibnu Hisham rahimahullah bahwasanya wujudnya hak tanbih di sini, menunjukkan bahwasanya itu adalah ismu isyarah wa laisa ismu mausul. Wa ismu isyarah wa laisa ismu mausul. Idzan ya barakallahu fik, tidak ada dalil atau tidaklah warid dalil ini dipakai oleh kaum kufiyin ala anna za itu adalah ismu isyarah, ismu mausul, meskipun tidak didahului oleh ma istifhamiyah
atau man istifhamiyah. Tetap kaidah asal yang namanya za dikatakan isim mausul, syaratnya harus didahului oleh ma istifhamiyah dan man istifhamiyah. Paham soalnya? Ini dipahami. Hadza khulasatul qaul fi ta'dadil mausulati khashiha wa mustarafiha. Ini adalah ringkasan perkataan dalam bilangan mausul baik yang khusus maupun yang mustaraf. Itu nih isim mausul ada yang khusus, ay khusus, mufrad, mudzakkar, musanna, jamak. Adapun yang mustaraf yaitu satu lafaz, tapi bisa musanna, bisa jamak, bisa mudzakkar, bisa telah lewat semuanya. Terusnya, qala al-musannifu rahimahullah wa amma silatu, adapun sila. Rentetannya mausul pasti ada sila dan pasti ada a'id, itu pasti. Fa amma silatu saya ala darbaini, ditulis definisi sila. As-sila hiya jumlatun khabariyah. Hiya jumlatun khabariyah zatu dhamirin mutabiqin li mausul. Zatu dhamirin mutabiqin lil mausul. Hada idza kana al mausul khas. Hada idza kana al mausul khas. Wa amma ad-dhamir al-'aid ila al-mawsul al-mustaraq lahu wajhan. Amma ad-dhamir al-'aid ila al-mawsul al-mustaraq lahu wajhani. Satu, mura'atu lafdzil mausul. Mura'atu lafdzil mausul. Fatufarriduhu wa tudzakiruhu ma'al jami'. Fatufarriduhu wa tudzakiruhu ma'al jami'. Wa huwa al-akthar. Dua, wa mura'atu ma'nahu. Fayutabiqu ifradan wa tasniyatan wa jam'an. Baik, sekarang perhatikan asilah. Definisinya adalah jumlatun khabariyah. Jumlah khabariyah. Ingat jumlah ada dua ya, khabariyah sama insya'iyah. Dikatakan khabariyah saat insyaallah muhtamilus sidq wal kadhib. Dikatakan khabariyah itu ihtimal apa? As-sidq wal kadhib. Jadi khabar bisa dari shadiq, bisa dari apa? Al-kadhib. Ada mana jumlah khabariyah. Aslinya harus jumlah khabariyah. Yang kedua, zatu dhamirin. Jumlah khabariyah ini harus memiliki dhamir. Jumlah khabariyah ini harus memiliki dhamir. Dhamir yang mutabiq lil mausul. Sebagai apa? A'id. Dia harus memiliki dhamir yang dhamir ini mencocoki kepada mausul, yang sesuai dengan mausul. Jadi kalau mausulnya itu musanna, maka pakai dhamir musanna. Jadi wasilahnya ini harus mengandung dhamir al-musanna. Kalau mausulnya itu jamak, maka ya kan barakallahu fiik, dhamirnya atas jumlah khabariyahnya itu harus juga mengandung dhamir jamak sesuai dengan apa? Al-mausul. Lah ini idza kana al-mausul khas. Ini kalau mausul khas. Kalau mausul khas itu khusus seperti itu, harus cocok. Ya kan, mudzakkar, muannas, jamak itu harus sesuai.
Amma dhamir al-a'id ila al-mausul mustarak, adapun dhamir yang kembali ke mausul mustarak, karena sudah dua, mausul khas wa mausul mustarak, itu ada dua segi. Bisa mura'atul lafzil mausul, dilihat lafaz mausulnya, dilihat lafaz mausulnya. Baik, dilihat lafaz mausulnya. Maka kamu mufradkan dan kamu mudzakarkan ma'al semuanya. Kayak man apa ya kawan? Lafaznya mufrad, ya toh? Kemudian apa? Kemudian apa namanya? Mudzakkar. Maka antum dhamir yang kembali ke man senantiasa mufrad. Itu mura'atul lafaz. Meskipun man di sini kadang-kadang memiliki makna jamak, meskipun memiliki makna jamak. Tapi yang terpenting itu memperhatikan lafaznya man. Lafaznya man. Ngerti? Ini segi yang pertama. Segi yang kedua, mura'atu makna, antum perhatikan maknanya. Jika makna mufrad, kasih mufrad. Kalau maknanya musanna, kasih musanna. Kalau maknanya jamak, kamu kasih jamak. Fala kulli hal, barakallahu fiik, apa namanya? Kalau masalah mausul ismiyah, mausul mustarak, itu ada dua model, dua cara. Imma antum perhatikan lafaznya, wa imma antum perhatikan maknanya. Kalau antum perhatikan lafaznya, maka senantiasa dia mufrad, kenapa? Dan mudzakkar, ngerti kan? Tapi kalau anda kata antum perhatikan maknanya, maka antum bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak, sesuai dengan sejak kalamnya dia menuntut mufrad atau musanna atau jamak. Ngerti insyaallah kan? Akan tapi kalau mausul itu mausul khas, mausul khas itu wajib sesuai fi tadzkir wa ta'nis wa tafrid fil ifrad wa tasniyah wa jamak. Ngerti kira-kira insyaallah kan? Baik, hada huwa mananya. Terusnya qala al-musannif rahimahullah wa amma silatu fa hiya ala darbaini jumlatin wa syibhi jumlah. Jadi sila itu ternyata terbagi dua, ada yang berbentuk jumlah dan ada yang berbentuk syibhul jumlah. Pada masing-masing apa namanya dikatakan jumlah atau syibhul jumlah. Wal jumlah tu ala darbaini, sedangkan jumlah itu ada dua model, ismiyatin wa fi'liyah, ismiyah dan fi'liyah. Idan sila itu bisa dari jumlah ismiyah dan bisa dari jumlah fi'liyah. Sawaun kana ismiyah atau fi'liyah, keduanya itu bisa. Maka dalika sibhul jumlah. Idan sila itu enggak mungkin mufrad, ngerti? Enggak mungkin mufrad. Sila itu pasti jumlah, imma jumlah fi'liyah atasnya, wa imma jumlah sibhul jumlah. Ngerti ya kawan? Enggak mungkin mufrad. Baik. Wa syartuha, dan syaratnya jumlah sekarang. Syaratnya sila itu berbentuk jumlah. Ini kembali ke jumlah. Wa syartuha amran, syaratnya mausul yang berbentuk jumlah. Itu adalah amroni, dua perkara. Ahaduhuma antakuna khobariyatan, harus khobariyah. Ini tulis italik kan. Khobariyah mustamilatan. Falabud antakuna mustamilatan ala dhamirin barizin aw mustaqirin. Labud an takuna mustamilatan ala dhamirin bariz aw mustaqir ta'udu ilal mausul. Jadi jumlah ini antakuna khobariyah. Khobariyah ini harus mencakup, mengandung dhamir. Baik dhamir ini baris atau mustatir yang kembali kepada mausul. Jadi nggak bisa sekedar khobariyah, pokok tidak. Harus khobariyah yang mengandung dhamir. Ini penting. Dhamir, baik dhamir itu baris nampak atau dhamir itu mustatir. Yang terpenting ta'udu ilal mausul. Paham gak insyaallah? Paham ya kawan? Paham Said? Karena belum paham ini kira-kira kawan. Itu paham. Baik, lanjut. Ini yang saya maksudkan dengan khobariyah. Yang ana maksudkan dengan khobariyah itu adalah apa itu?
itu adalah muhtamilatan lisidq wal kadhib. Lisidq wal kadhib. Hada huwa makna apa ya kawan? Muhtamilatan lisidq wal kadhib. Ai khabariyah muhtamil lisidq wal kadhib. Ihtimal khabar itu sidq atau kadhib, ditulis. Ai fi nafsiha. Ila kali bil kadhib. Ai fi nafsiha bi ghairi nadharin ila qailiha. Ai bi ghairi nadharin ila qailiha. Undur al-Faqih juz 1 halaman 126. Nah, arti khabariyah itu ada kemungkinan sidq dan kadhib. Ini fi nafsiha, ayat apa? Pada zat khabarnya. Pada zat khabarnya. Bi ghairi nazar ila qailiha, tanpa dilihat qailnya, tanpa dilihat orang yang berkata. Itu harus bi ghairi nazar ila qailiha. Makanya ketika sampai pada kalamullah wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa kalam muqtadisul kadhib? Enggak mungkin. Masa kalamullah yaqtadisul kadhib? Maka perlu taklik ini bi mujarrad al-khabar faqat. Bi ghairi nazar ila qail. Tanpa dilihat siapa qailnya. Ngerti? Kalau ada kata kita itlakan sawan kana qaulullah wa qaulur Rasul, kita kafir nanti. Kita ini kafir. Bakal la raiba fi khabarullah wa khabarur Rasul. La raiba fi pasti sidq. Pasti ada sidq. Ngerti ya? Makanya muhtamilatun lisidq wal kadhib. Kalau kita usul khabariyah itu muhtamilatun li dzatihi. Li dzati ada adalah li dzati untuk mengeluarkan bahwasanya bi ghadin nazar ay bi ghairi nazar ila qail. Al bi ghairi ila qail. Kalau qaulullah qaulur Rasul enggak masuk ini ya, enggak masuk ini. Semuanya pasti sidq ya. Tapi di sini harus pahami yang dikatakan khabariyah ini muhtamilatan lisidq awal kadhib, ini fi nafsiha ay pada zat pembahasan kita pada zat khabar itu sendiri. Ngerti kan? Pada khabar itu sendiri tanpa melihat qailnya, siapa qailnya tanpa dilihat. Ngerti? Pembahasan kita hanya masalah ini. Makanya ketika sampai pada qaulullah qaulur Rasul, kita tanya ini khabariyah ya akhi. Maka la yatawahhamu tawahim, idza qulta ini khabariyah itu kafir ini. La dijawab hadza maksud liza ja'u li nafsiha wa laisa, mananya kamu kembali kepada qailnya. Paham soal ini kan? Jelas. Karena masalah sila ini masuk pada qaulul Rasul, masuk pada qaulul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan qaulul Allah azza wa jalla, maka harus diberikan seperti itu. Fala yajuz ja'alladzi idribhu, enggak boleh memakai idribhu. Mana silanya? Mana musul alladzi? Mana silanya idribhu? Idrib jumlah, cuma dia apa? Bukan khabariyah. Meskipun terkandung di situ satu dhamir yang kembali ke alladzi yaitu hu, tapi ini enggak bisa. Di mana? Liwujud, apa ya kawan? Liwujud jumlahnya itu jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah. Paham soalnya kan? Wala ja'a alladzi bi'tukahu, dan juga telah datang yang saya menjual kepadanya, saya menjual kamu sesuatu itu. Maka kalimat ja'a alladzi bi'tukahu, kalau antum belajar usul, kalimat ba'a punya dua kemungkinan, imma insya'iyah wa imma apa? Khabariyah. Imma insya'iyah wa imma khabariyah. Mananya kada? Ana bilang bi'tu. Bi'tu ini dua kemungkinan, imma khabariyah, ay mengkabarkan kepada kamu yang telah terdahulu. Berarti ana ya Ibrahim qad bi'tu hadza al-qalam ilaika. Maknanya aku dahulu an sebelum membeli ikhbar. Telah terjadi jual beli. Amal insya'iyah insya ana mulai ana jual ini kepada kamu sekarang. Ailah bi'tu hadzal kitab, sahabat bi'tu hadzal kitab. Maknanya ana mulai sekarang, ana insya'iyah, hadza mana insya'iyah kan? Ana mulai menjual kitab ini kepada kamu. Ngerti enggak ya kawan? Hadza mana insya'iyah. Jadi kata-kata bi'tu wastaraitu itu dua kemungkinan, imma khabariyah wa imma insya'iyah. Jadi apa ya kan? Antum lihat karinanya. Di makna insya'iyah
Kalau mananya insya, ana mulai jual beli. Hada laisa ikhbar. Mau jual beli kan? Bukan namanya ikhbariyah. Amal ikhbariyah pasti qad nadhar, ngerti kan? Pasti qad nadhar. Maka ini dua kemungkinan, imma anta apa yang akan barakallahu fik telah terdahulu akad jual belinya wa ikhbariyah, tapi imma sekarang maunya sekarang wa insya'iyah. Kadzalika zawastuka. Imma zawaja wa ankaha wa qabiltu wa waqaftu, atau misalnya bahwa akad muamalah, uqud al-muamalah, sirah muamalah, itu dua kemungkinan, imma dia insya'iyah wa imma dia khabariyah. Dia di mana khabariyah? Min babil ikhbar, hanya mengkhabarkan antum anak telah nikah. Apa kata? Ketika anda mengkhabarkan kepada anak telah nikah, anda khabariyah, imma sebagai kadhib. Tapi ketika ada insya memulai nikah, mana mungkin dikatakan suruh kadhib anda memulai nikah? Nanti kawan, ada bermakna ada saya idza qasad tabi al-insya. Tulis inda qali idza qasad tabi al-insya. Ai insya'ul bai' la lil ikhbar. Maknanya qasad tabi al-insya ai insya'ul bai' la lil ikhbar. Unzur at-tasrih halaman 112. Ini kata-kata pahami. Banyak orang nggak paham ini di awal kita baca. Kata-kata bi' itu kata lihat sebagian nggak paham ketika ngaji usul kata-kata ba'a itu insya. Ya, karena kan ba'a kan fi'il madhi. Fi'il madhi orang nggak paham kan yang dipahami oleh orang-orang namanya insya itu kan fi'il amar. Gitu kan? Nah ini kan ba'a ini kan fi'il madhi. Kayak dikatakan apa? Dikatakan insya. Itu nggak paham. Makanya apa suhu apa sirah sirah apa ya barakallahu sirah apa namanya al-uqudiyah, sirah al-uqudiyah ya mengandung dua makna, insya'iyah atau khabariyah. Betul ya? Betul loh, lihat siap kalamnya. Kalau benar saya bilang qabiltu, aku terima, ngobrol situ qabiltu. Ima qabiltu sebelumnya ana mengkabarkan kepada antum. Wa ima mau menerima iki kan itu. Nah, ya kan. Baik. Mana isa? Ada khas lil sighatul uqud, sigha al-uqud. Baik. Qala al-musannif rahimahullah fi khilafi, berbeda dengan kata-kata ja'al ladzi abu qa'im. Ya kan? Wa ja'al ladzi darabtu, lain dengan bituka. Kalau ja'al ladzi abu qa'im jumlah apa? Ismiyah kan, khabariyah kan, telah datang yang bapaknya berdiri. Ada khabariyah. Ada khabariyah. Maka di sini mana ayatnya? Abuhu kembali ke alladzi. Ja'al ladzi darabtuhu, fauna jelas bahwasanya ayatnya imma jumlah ismiyah bahwa abuhu qa'im wa imma jumlah fi'liyah bahwa darabtuhu. Paham Qasim? Gak paham Qasim? Aduh Qasim, barakallahu fik. Mana Qasim kalau paham Qasim? Awal Qasim? Itu qasad bil ihsa. Saya risalah. Syuf Qasim, perhatikan Qasim. Langsung kepada antum Qasimnya. Antum mengkhabarkan, antum bilang sama Syokani. Syokani, ana apa ya istaraitul qalam. Ana membeli kolam. Kata istaraitu ini dua kemungkinan. Bermakna saya membeli kolam. Hei Syokani, mana kolammu? Ana mau beli mente. Berarti apa namanya insya iya. Karena ana mau beli kan, mulai membelikan, mau beli, itu namanya insya bukan mengkabarkan ana mau beli, ana nggak kabarkan ana mau beli. Maka ke ana mau jangan dikatakan situ berkadi, keliru. Baik. Wa imma antum mananya istaraitul qalam, ananya antum mengkabarkan. Syokani, aku kabarkan kepada ente, ana telah beli kolam. Ngerti? Lah ketika kata-kata jumlah khabariyah, ikhbar, mengkhabarkan, berarti ketika terkandunglah makna yang kamu kabarkan itu as-sidq wal kadhib. Ngerti?
Imma jujur wa imma dusta. Khabar anta, mafhum? Tapi hada mana khabariyah tuh. Lagi tidak kana mana insa'iyah, insya anta mulai, ngerti? Mulai jual beli. Fa kalimat khabariyah una kata-kata ba'a wa istarait, fa balaki ikhwan, wa waqaftu wa zawajtu wa qabiltu ila akhirnya. Ini semuanya memiliki dua makna. Mata yakunu khabariyah wa mata yakunu insa'iyah. Maka lihat sejak kalamnya bagaimana mutakalim itu berbicara, ngerti? Nah, dalam bab kita yang namanya silah itu harus khabariyah. Itu mana khabariyah? Yaqtan min istiqbal wal kadhib. Lah, ketika datang lafaz al-bai', istarait, wa waqaf, wa zawaj, wa hakadha, maka ketika antum maukan dia khabariyah, boleh antum jadikan dia silah. Ngerti? Tapi kalau antum maukan dia insa'iyah, enggak boleh. Ngerti enggak boleh? Jadi ada kata ja'alladzi bi'tu. Ja'alladzi istaraitu. Ja'alladzi kaza. Maunya itu insya, enggak boleh. Dia sebagai sila, enggak boleh dia sebagai sila. Limadha? Li'anna huna yufidul insya. Li'anna syarat al-khabar, syarat al-sila harus khabariyah yang memiliki arti insya, yaqtan istiqbal kadhib. Ya enggak bisa iya, enggak pasti. Kasim, jumlah itu ada dua, Kasim. Ono istilahnya insa'iyah, ono istilahnya khobariyah. Paham ini? Yang mana insa'iyah itu adalah jumlah yang enggak mengandung sidq wal kadhib. Enggak mengandung, contohnya ya idribhu, pukullah dia. Masa ini insa'iyah atau khobariyah? Pukullah dia. Bukan mengkhabarkan kan? Pukullah dia. Maknanya merintah, bukan mengkhabarkan kan? Itu namanya insa'iyah kan? Nah, terus ja'a zaitun. Setelah datang Zaid, ana mengkhabarkan Qasim, ja'a Zaid. Ini kan khabariyah kan? Ima khabar ana benar, wa ima khabar ana dusta. Karena mengkhabarkan telah datang Zaid. So, insyaallah, bukan maksudnya khabariyah pasti saya bukan. Cuma dalam babul bai' wan nikah wal akad, nikah, akad wakaf, akad sayang itu khas dalam babul uqud. Itu memiliki dua makna, kemungkinan imma khabariyah wa imma insa'iyah. Bukan maksudnya khabariyah adalah insa'iyah, tidak. Cuma ini kata-kata ini, lafaz-lafaz ini memiliki dua makna. Ngerti? Kadang-kadang bisa bermakna insa'iyah dan kadang-kadang bisa bermakna khabariyah. Lihat sejak kalamnya, lihat bentuk omongannya. Bisa antum artikan dia adalah khabariyah satu saat karena maunya insa'iyah, dan bisa khabariyah kalau maunya itu khabariyah. Ngerti? Laisa makna anna khabariyah wal insa'iyah awil insa'iyah wal khabariyah lillah. Pada satu keadaan bukan, tapi ini maknanya khabariyah dalam satu mawdi' keadaan, dan mungkin fi mawadi' ukhra lafadznya sama juga kadang-kadang di mana insa'iyah. Ngerti? Itu Qasim. Samang sor. Samang belum paham iki. Selamat. Paham selamat. Ibu Nabi Asim paham ente? Nah. Amir. Harus paham toh, orang yang memakmurkan, Cah. Nah. Orang yang memakmurkan, Cah. Baik. Wasani. Syarat yang kedua. Antakuna mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mausul. Inda qali dhamir. Wal asal fil dhamir huna ay yakuna ghaiban. Al asal fil dhamir ay yakuna ghaiban. Waqad yakunu lil mutakallim wal mukhatab. Waqad yakunu lil mutakallim wal mukhatab. Unggur kawakib misalahu. Unggur fil kawakib, contohnya. Delon dhewe ya. Contohnya apa? Nomor piro? Gampang deleki dhewe. Nak di bab mausul. Nah, ini antakuna mustamilatan ala dhamir. Ingat silanya ini harus mengandung dhamir. Lah asal dhamir ini biasanya dhamir ghaib. Ngerti? Dhamir kan dua ghaib, mutakallim sama apa? Apa mukhatab. Lah
asalnya dalam aid kepada dhamir, asalnya aid ya, asalnya aid yang kembali ke mausul itu asalnya adalah dhamir ghaib. Ngerti? Wah, ada kafir banyak sekali. Tapi kadang-kadang bisa dhamir mutakallim dan dhamir mukhatab. Mutakallim itu kembali ke mausul iso. Ngerti? Dan mukhatab itu bisa kembali ke mausul iso. Rujukan endi? Delain akawakib. Enak toh? Adono contone delain akawakib. Wis enak isan niku. Wis enak. Delain akawakib. Nomor piro? Gampang. Bab mausul. Kakek mausul delain bab sila. Kata sila gak ketemu, yo ngantuk delekane. Oke. Makanya memang asalnya dhamir yang kembali ke mausul itu dhamir mukhatab, dhamir ghaib. Wasani antakuna mustamiratan ala dhamirin mutabiqin lil mausul, harus sesuai ya. Fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi wa tadhkiri wa ta'nis. Mata ada idza kana mausul khas. Mausul khas harus mufradnya sama, harus musananya sama, harus jamaknya sama, mudzakkar sama. Ini kalau mausul khas. Nahu ja'alladzi akramtuhu wa ja'alladzi akramtuha. Kembali ke alladzi. Ja'alladzi akramtuha kembali ke alladzi. Ja'alladzi akramtuhuma wa ja'alladzi akramtuhuma. Wa ja'alladzina akramtuhum wa ja'allati akramtuhunna. Jelas toh? Jelas. Qala al-musannif rahimallah wa qad yuhdatsu dhamir. Dhamir apa dhamir mustabiri? Dhamir kadang-kadang dibuang. Sawa'un kana marfu'an, baik posisi dhamir ini yang sebagai aid itu berbentuk marfu. Jadi dhamir yang sebagai aid ini kadang-kadang dia marfu dan sebagai aid tapi dibuang dia. Tapi ono syarat dibuang itu ya kawan. Toib. Ditulis syaratnya marfu dibuang. Ayyakuna mubtada'an khabaru mufrad. Ini ada di penakil kemarin dah. Cuma tulisan wae. Ayyakuna mubtada'an khabaru mufrad wa la yujada fil jumlah dhamirun akhar yasih ayyakuna aidan. Apa ini kan? Ayyakuna mubtada'an ayakuna mubtada'an khabaru mufrad wa alla yujada fil jumlati dhamirun akharu yasih ayakun aidan. Syarat aid yang marfu, aid ini boleh dibuang ketika dia marfu. Ya. Ketika dia marfu boleh dibuang. Syaratnya aidnya ini harus mubtada. Mubtada. Dhamir harus mubtada. Kalau enggak iso. Kedua, khabarnya itu mufrad, enggak boleh jumlah. Yang nomor 3, tidak boleh di dalam jumlah itu dhamir yang lain yang layak sebagai aid. Ngerti? Kalau ada dhamir yang lain yang layak sebagai aid, tentunya tidak diketahui mana yang dibuang, gitu kan? Harus tidak ada dhamir yang dhamir ini bisa layak sebagai aid. Ngerti? Kalau ternyata ada dhamir yang layak sebagai aid, maka dhamir tadi yang marfu tadi nggak boleh dibuang.
supaya tidak ada iham, bentuk kesamaran. Mana yang dibuang ini? Nah, ente inginkan dibuang. Yang mukhatab memahami nggak dibuang ini, soalnya kalau dhamir lagi yang bisa kembali ke aid. Ngerti? Contohnya ini, naibun akil. Nunggu dulu naibun akili. Saya taki contoh ini. Nahu qawlihi ta'ala summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asaddu sukuna. Ini dibuang. Asalnya apa? Huwa asaddu ayu apa? Ayu itu isim mausul alladzi huwa asaddu. Huwa. Arabnya apa huwa itu? Mubtada. Mana kabarnya? Mana Sor? Sor, mana kabarnya Sor? Lu yang mana ini? Hah? Kabarnya ala huwa. Ayyuhum ayyu alladzi hum alladzi huwa. Alladzi huwa, alladzi isim mausul, dia adalah ayyu, huwa mubtada'nya. Mana khabarnya? Asaddu. Khabar ini jumlah atau mufrad? Mufrad, ya toh? Maka di sini boleh dibuang. Setelah itu di dalam ayat ini tidak ada jumlah lagi yang layak sebagai aid yang kembali kemana? Isim mausul. Enggak ada. Jelas ini boleh dibuang. Tapi ternyata setelahnya itu ada di jumlah itu ada aid lagi atau jumlah lagi yang jumlah ini mengandung apa hewan? Mengandung apa? Dhamir yang bisa kembali kepada apa? Isim mausul tadi, maka nggak boleh dibuang buahnya, harus nampak. Contoh nih, ya ono ning guna akil. Contoh lagi ja'alladzi fi madrasatihi. Ja'alladzi fi madrasatihi. Ja'alladzi fi ma atau ja'alladzi fi madrasatihi. Di situ ada dhamir fi madrasatihi. Maunya anta ja'alladzi huwa fi madrasatihi. Huwa mubtada, fi madrasatihi khabar, kawas buat jumlah yang mufrad juga masuk. Ya. Tapi ini enggak boleh ente huwa dibuang karena ada iham fi madrasati dhamir kembali ke Allah kan? Enggak boleh. Karena kalau antum maksudkan huwa itu dibuang, sedangkan yang mutakal yang mukhatab memahami ayatnya adalah madrasati. Ya kan? Nah, ini insyaallah antum lihat di Munakil contohnya. Terus ini syarat kenapa enggak boleh dibuang. Au mangsuban atau dhamir itu mangsub. Boleh dibuang. Nahu wa ma'amilat aidihim wa ma'amilat mana khabar mananya mana mausulnya mana silanya amilat mana failnya amilat aidihim mana silanya mana aidnya kono wa ma'amilat hu aidnya kemana ke ma itu ma wa ma'amilat hu i'rabnya apa maf'ul bi aidihim amilat ma aidihim fa'ilnya tayyib him mudhaf ilaih mana maf'ulnya amilat hu makanya qara'a ghairu hamzah wal kasr wa syubah amilat hu bil ha al asal anau aid kembali ke mana ke ma wa qara'a haula'i bihasbiha mereka yang membaca dengan membuang aid lah ada yang membaca ditambahkan haknya dan ada yang tidak ditambahkan haknya. Ngerti ya, Pak? Ngerti kayak ini? Paham insyaallah. Baik. Syaratnya sekarang, syaratnya maksud. Ayyakuna muttasilan, ayyakuna dhamiran muttasilan. Tulis ya maksuban. Ayyakuna dhamiran muttasilan. Wa amiluhu fi'lun tamun aw wasfun wa la yujada fil jumlah
dhamirun akhar yasih ayyakuna aidan. Baik. Syaratnya berarti kan mausul itu ingat yang maksud itu pertama dhamiran muttasil. Wa ma amilathu. Hu dhamir apa? Muttasil atau mufasil? Dhamir muttasil. Satu. Kemudian what? Mana amilnya? Amilat fi'il apa? Fi'il tam. Ya fi'il tam. Gak boleh fi'il naqis kayak kana. Gak boleh, harus fi'il tam. Dan atau sifat. Contoh sifat saya yang bisa lihat di munakil. Contoh sifat. Di sini beliau hanya berkata fi'il wa ma'amilat aydihim. Dan di sini tidak ada jumlah yang lain yang mengandung dhamir, yang dhamir bisa kembali kepada ma, enggak ada. Maka jelas secara ilham pasti dibuang. Wa ma'amilat aydihim. Antum bisa perhatikan, antum bisa undur di munakil biar nanti bisa paham nanti. Kalau antum ketika ngajar, enggak antum bisa undur di munakil. Biar nanti enggak kelepek-kelepek ya, baik insyaallah. Au maf'ulan bil idhafah, atau dia dijarkan dengan idhafah. Aitnya ini dijarkan dengan idhafah. Majrur tapi dengan idhafah. Faqali ta'ala faqdi ma anta qadin. Mana mausulnya? Mana mausulnya? Ma mausul. Anta apa? Anta mubtada. Qadin apa? Khabarnya. Jumlah anta qadin i'rabnya apa? Hah? Lima kali apa? Lama kali. Kenapa? Karena sila. Faqdi ma anta qadin. Faqdi ma anta qadin. Fauna mana ayatnya sekarang? Enggak ada kan? Maksud dhamir anta. Tawangan aja asli dhamir ghaib si asli dhamir ait. Apa? Dhamir ghaib. Maka faqdi ma anta qadhihi. Qadhi artinya apa? Majrur kan? Dengan apa itu? Ini idhafah. Qadhi isim mausul, qadhi isim fa'il. Qadhi isim fa'il mengejarkan dhamir hu. Hunya kembali ke mana sekarang? Ke ma. Faqdi ma anta qadhin. Jelas Profesor? Nggak iskal? Mana iskal? Saya tulis syaratnya idhafah. Ayakuna mudhafatan ila ism. Ayakuna mudhafatan ila ism fa'il bimana hal al-istiqbal. Bimana hal al-istiqbal. Wa alla yujara dhamirun akhar yasih ayakun aidan. Jadi pertamanya syaratnya dia harus mudhaf kepada isim fa'il. Pertama, isim fa'il pun maknanya harus hal atau istiqbal. Enggak boleh isim fa'il maknanya madhi. Faqdi ma anta qadhin al-an atau istiqbal. Enggak boleh madhi. Kalau isim fa'il maknanya madhi enggak boleh. Harus isim fa'il yang memiliki makna hal al-istiqbal. Itu syaratnya. Enggak boleh memiliki makna abewan madhi, enggak boleh. Tadi ini. Jadi faqdi ma anta qadhin ay qadhi atau faqdi ma anta hal istiqbal. Faqdi ma anta qadhin, ya tunaikan sekarang hukumannya. Sekarang ini memang apa dah? Qadhin. Sekarang ada anak istiqbal. Wa qaulu sa'ir satuqdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Ini apa ya kan, barakallahu fiik. Bait ini sering dipakai oleh Syekh tentang apa ya kan? Tentang orang yang berbuat dosa tersembunyi, enggak pernah kelihatan, tapi suatu saat akan datang.
Satu bidilakal ayyama kunta jahilan. Ma kunta jahilan. Yadhalaka insyaallah. Jadi atau itu biasa dipakai yang kedua tentang orang-orang ini masyhur. Siapakah dia? Apakah dia salafi atau hizbi atau apa? Ente memang pertamanya jahil tentang orang ini. Bagaimana dia ini? Saya tidak khabar insyaallah. Gimana orang ini, baik atau jelek orang ini? Ada baiknya. Satu bidilakal ayyam. Akan nampak bagimu al-ayyam beberapa hari yang akan datang. Ma kunta jahilan, apa-apa yang kamu dahulunya enggak ngerti. Hunaina saja ma mausul. Kunta jahilan ay ma kunta jahilan una. Baik, kawan. Wa yatika bil akhbari ma lam tusawidi. Dan akan datang kepada kamu kabar-kabar orang-orang yang tidak tusawidi, yang tidak kamu tanyakan. Akan datang kepada kamu orang yang tidak kamu tanyakan, tiba-tiba datang membawa akhbar. Wa sayatika bil akhbar malam tusawidi. Akan datang kepada kamu orang yang tidak kamu tanyakan, ternyata datang membawa kabar tentang kamu, tentang si orang dia tadi. Di sini jahilan. Syaratnya apa? Ai ma kunta jahilahu wa kunta jahilahu. Wa kayaknya sunatullah kan kata Syekh Allah. Kata beliau kayaknya sunatullah. Orang yang hatinya busuk itu akan nampak suatu saat. Hatinya orang yang enggak senang suatu saat akan nampak. Baik tersembunyi dimanapun dia akan nampak. Itu kaidah. Di hatinya orang yang jahat, dengki, suka enggak senang sama orang akan terlihat suatu saat dengan kabar-kabar yang kabar kita enggak perkirakan, tapi dari teman sendiri. Dia ternyata kan namanya hati busuk itu kan akan nampak dari lisannya. Sadar atau enggak sadar? Kadang-kadang keceplosan ngomong sama temannya. Begini. Lah teman ini dipercaya oleh dia. Ternyata dia senantiasa enggak bersama ente selama-lamanya kan? Dia enggak sama ente, kabar sama teman-teman yang lain lah. Teman yang lain nanti kamu kabarkan kepada orang yang hasad tadi. Itu kaidah. Hati-hati ya kan. Itulah bukti wujud lisan yang ada di dalam itu adalah wujud hatimu itu busuk. Jadi wujud hatimu itu busuk. Makanya perlu diperhatikan hati ini. Suatu saat akan nampak. Sekarang atau bisa akan nampak. Jadi enggak usah disembunyikan. Lama-lama akan nampak. Sunatullah akan nampak. Suatu saat akan nampak. Ima dari kabar-kabarnya, wa ima dengan koordinanya, atau yang lainnya pasti nampak. Makanya ini juga kaistimbatnya Syekh Sa'di dalam kitab Innal Batila Kana Zahuqa. Batil itu akan banyak dengan misal contohnya beliau. Innal Batila Kana Zahuqa akan nampak, kebatilan itu akan nampak. Suatu saat dia akan nampak, dan akan hilang, akan sirna. Dan hak yang nampak. Makanya orang yang dengki, yang asal begini itu akan nampak dan akan sirna orang seperti ini. Enggak lama ya kawan, akan sirna dan akan lenyap. Makanya hati-hati. Apa yang paham barakallahu fiik. Ya faedah kawan? Memang enggak ada faedahnya sih. Apa sih harus begitu wala begitu? Dan insyaallah bisa kita lanjutkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.